terpercaya. Polisi tangkap sepasang kekasih yang edarkan sabu dengan sistem tempel. Kantor Dinas Pendidikan Sulsel digeledah Kejati atas dugaan korupsi pengadaan perpustakaan digital. Pelatih Timnas Indonesia John Herman bertemu Presiden Prabowo Subianto bahas peluang Timnas lolos ke Piala Dunia 2030. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Kompas Pagi edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama saudara. Polisi menangkap sepasang kekasih pengedar sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Transaksi narkoba dilakukan dengan sistem tempel usai dipesan melalui media sosial. Pasangan kekasih ini terekam CCTV saat beraksi di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat menaruh paket sabu di bawah blok kayu dekat tiang rumah warga sebelum pergi meninggalkan lokasi. Warga yang curiga lalu mendatangi lokasi dan menemukan sebuah paket kecil dibungkus plastik diduga sabu. Berbekal laporan warga dan rekaman CCTV, polisi lalu menangkap 3 terduga pelaku di wilayah Sudiang, Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku diperintah seseorang melalui media sosial untuk mengambil sabu dan membaginya ke saset kecil sebelum diedarkan dengan sistem tempel. Para pelaku menerima bayaran Rp500.000 hingga Rp2 juta melalui aplikasi dompet digital setiap berhasil menjalankan aksinya. Kita amankan, kita bawa ke kantor Sat Narkoba, kemudian kita interogasi bahwasannya yang bersangkutan ini diperintahkan oleh seorang yang tidak dikenali menggunakan aplikasi di Instagram untuk mengambil narkotika, kemudian memecah dalam beberapa saset, kemudian diperintahkan untuk menempel di lokasi, kemudian dilaporkan kepada yang bersangkutan. Kalau wilayahnya sendiri mengedarkan sabu di wilayah mana, Komandan? Kemarin kita tangkap yang bersangkutan itu di daerah Dayak, Biringkanaya. Oh, rata-rata di daerah Sudiang, di daerah Dayak. Ya, di Sudiang. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun di media sosial yang memerintahkan dan menyuplai narkoba ke pasangan kekasih tersebut. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu lintas provinsi. Polisi menangkap 2 orang dan menyita sabu seberat 3 kg lebih. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menangkap terduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu. 2 orang ditangkap masing-masing di Kabupaten Kolaka dan juga Kota Kendari. Di Kabupaten Kolaka, polisi menangkap seorang wanita inisial JO yang merupakan kurir. Dari tangan JO, polisi menyita sabu seberat 1,8 kg. Sementara di Kota Kendari, polisi menangkap seorang pria inisial HO. HO merupakan bandar sekaligus pengedar sabu. Dari pelaku, petugas menyita 2,81 kg sabu. Barang haram tersebut diperoleh dari Aceh dan Sumatera melalui jalur darat dan udara. Tadi ada 2 kasus. Yang pertama kejadian di Kolaka, yang kedua di Kendari, dengan total BB kurang lebih 3 kg. Dan untuk inisial tersangka untuk yang di Kolaka inisial JO, sedangkan untuk yang di Kendari HU. Untuk si JO ini dia kurir, tugasnya dia untuk menempel daripada barang-barang ini, sedangkan kalau HU ini dia semi gudang, karena dia juga menimbun di rumahnya juga. Kemungkinan asal barang ada dari 2 lokasi, dari Aceh ataupun dari Sumut diperkirakan. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra masih lakukan pengembangan kasus ini dan mengejar pemasok narkoba pada kedua tersangka.
Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, polisi Merauke Kota menggerebek 2 lokasi yang menjadi tempat memproduksi minuman keras lokal jenis Shopee. Sejumlah barang bukti berupa peralatan produksi diamankan, sementara pelaku melarikan diri dan masih dalam pencarian pihak kepolisian. Berawal dari laporan warga, petugas akhirnya menuju lokasi dan menemukan 2 tempat yang digunakan untuk produksi miras lokal jenis Shopee. Mengetahui kedatangan petugas, pemilik rumah langsung melarikan diri. Di lokasi, polisi menemukan alat untuk memproduksi Shopee, alat penyulingan, belasan botol Shopee siap edar, serta bahan baku dengan jumlah kurang lebih 190 liter. Setelah kami cek betul, ada 2 tempat yang dipakai untuk melaksanakan oplosan atau masak minuman lokal tersebut berupa Shopee. Kami sudah diketahui oleh pemilik, kemudian dia melarikan diri, meninggalkan alat-alat masak segala macam itu. Barang bukti yang kami sita ada 2 kompor besar, kemudian Shopee ada sekitar belasan botol, kemudian bahan baku yang siap untuk disuling menjadi Shopee itu ada sekitar 150 liter kalau bisa. Seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Merauke Kota. Warga diimbau tidak memproduksi dan mengonsumsi miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta berdampak pada kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Seorang pria diduga melakukan aksi eksibisionis di depan 2 anak di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV memperlihatkan seorang yang mengendarai sepeda motor diduga memperlihatkan alat kelaminnya pada 2 anak yang tengah bermain di sebuah lorong. Pelaku juga disebut mengulangi aksinya di depan rumah korban. Orang tua korban bilang peristiwa ini terjadi saat lorong dalam kondisi sepi dan hanya terdapat anak yang tengah bermain. Kasus ini telah dilaporkan dan kini dalam penanganan kepolisian. Itu jalan-jalan mau panggil juga tetangga anaknya teman di sebelah rumah. Pas dia lihat motor berhenti di sebelah rumah, tidak lama kemudian itu motor dia kasih keluar kelaminnya. Yang anakku kemarin langsung masuk dalam rumah. Dia ke dalam rumah langsung tanya ayahnya, bukan langsung ke saya. Jadi dia tanya ayahnya langsung bicara sama saya. Ada katanya anak-anak naik motor, remaja begitu. Dia kasih keluar kemaluannya. Pas Alia lihat, bisa dicek CCTV itu tetangga. Jadi pas saya ke tetangga, saya lihat, oh iya itu yang pas saya dapat videonya. Pas juga suami keluar, enggak ada itu pelakunya. Seorang ibu tega membuang bayi hasil dari nikah siri di Makassar, Sulawesi Selatan. Sang ibu nekat membuang bayinya karena himpitan biaya hidup. Polisi mengamankan seorang ibu berinisial IT di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pelaku diamankan saat hendak meninggalkan kota Makassar menuju Kabupaten Bone menggunakan mobil sewaan. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan seorang bayi laki-laki terlantar di perumahan Gria Tonasa Jumat pagi. Bayi malang tersebut ditemukan setelah warga mendengar suara tangisan di pinggir jalan. Temuan bayi ini lalu dilaporkan ke polisi. Di hadapan polisi, IT mengakui perbuatannya membuang bayi dari hasil pernikahan siri. Bayi tersebut sempat dirawat selama 2 bulan. Karena himpitan ekonomi hingga IT nekat membuang bayinya. Sebelumnya pelaku berusaha menitipkannya ke panti asuhan, namun tidak ada yang bersedia menerima. Aksinya juga tidak mendapat dukungan dari suaminya. Kalau tadi kita intro awal, alasan dari ibu dari pelaku tersebut adalah tidak diperintah oleh suami sirinya ataupun jadi bayi ini adalah hasil dari hubungan gelap, kemudian dari suap dari laki-lakinya tidak menghendaki, kemudian disuruh buang saja. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Biringkanaya dan kasusnya akan dilimpahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar.
Polisi juga mendalami peran ayah sang bayi dalam kasus penelantaran tersebut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi kantor Dinas Pendidikan Sulsel digeledah Kejati atas dugaan korupsi pengadaan perpustakaan digital. Kompas Pagi segera kembali dengan informasi tersebut. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Dinas Pendidikan Sulsel. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan perpustakaan digital. Kasus dugaan korupsi pengadaan perpustakaan digital di Sulawesi Selatan kini terus diusut. Pekan lalu, kasus yang merugikan negara belasan miliar rupiah ini memulai babak baru. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel lakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Penyidik mencari bukti di ruang bidang sekolah menengah atas. Hampir 10 jam penggeledahan. Penyidik bawa sejumlah dokumen, diantaranya dokumen perencanaan, kontrak daan, dan dokumen penganggaran. Selain di kantor Dinas Pendidikan Sulsel, penyidik juga menggeledah 2 kantor rekanan yang ada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pertama temuan dari hasil LHP BPK tahun 2024, terus kita dalami, ternyata ada penyimpangan yang lebih besar lagi selain dari temuan BPK, karena BPK hanya sampel aja dari beberapa sekolah. Kalau untuk temuannya apa indikasi itunya? Indikasi temuannya terkait dengan aplikasi ini tidak berjalan, jadi hanya perpustakaan digital ini hanya beroperasi sekitar 2-3 bulan, setelah itu tidak bisa dipergunakan. Dugaan korupsi perpustakaan digital mencuat setelah buku elektronik untuk siswa SMA negeri se-Sulawesi Selatan itu hanya bisa diakses oleh para siswa selama 2 hingga 3 bulan saja. Padahal, proyek yang bersumber dari anggaran pokok pikiran tahun 2022-2023 itu menelan anggaran 19 miliar rupiah, masing-masing 9 miliar untuk perpustakaan digital dan 10 miliar buku elektronik. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulsel juga sudah memeriksa puluhan kepala sekolah menengah atas negeri di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kantor imigrasi Merauke menahan 2 WNA karena belum memiliki dokumen kewarganegaraan dan paspor resmi untuk proses deportasi. Kedua WNA ini sebelumnya masuk ke Indonesia menggunakan pesawat secara ilegal pada akhir tahun lalu.
Saat masuk ke Indonesia pada November tahun lalu, kedua WNA tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke kini masih menunggu kepastian asal negara dan penerbitan dokumen resmi yang mengakui status kewarganegaraan yang bersangkutan. Pihak Imigrasi Merauke bilang setelah menjalani masa pidana, pihaknya telah mendeportasi J. Victor Davis, seorang pilot berkewarganegaraan Australia, pada 16 Juni 2026. Sementara 2 penumpang lainnya masih ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Merauke karena belum memiliki dokumen kewarganegaraan yang lengkap. Untuk warga negara yang sudah kita deportasi, warga negara yang sudah kita deportasi 1 orang yang pilot yang beridentitas J. Davis Clay, ya kalau tidak salah sejak J. David Clay, warga negara Australia. Kita deportasi kemarin terkait dengan 2 orang yang saat ini masih berada di sini di ruang detensi Imigrasi Merauke, yang bersangkutan menunggu dokumen perjalanan yang belum dikeluarkan oleh negara yang mengakui kewarganegaraan yang bersangkutan. Karena kami menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi juga negara mana yang kemudian mengakui yang bersangkutan. Sebelumnya, 3 warga negara asing ditahan di Merauke karena masuk ke Indonesia secara ilegal. Ketiganya dihukum 7 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Sementara pesawat yang digunakan dirampas untuk negara. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Seorang balita ditemukan meninggal akibat terjebak di dalam sebuah rumah panggung yang terbakar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini terjadi di Dusun Sakeang, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Selain kerugian materi, seorang balita meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri dari kobaran api. Kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran regulator tabung gas yang memicu munculnya api di dalam rumah. Suasana duka pun menyelimuti rumah kerabat keluarga korban yang menjadi tempat jenazah disemayamkan. Saat kejadian, sang ibu sempat membangunkan korban untuk keluar rumah menyelamatkan diri sebelum menyelamatkan bayinya ke teras rumah. Sang ibu kembali berupaya masuk, namun api terlanjur membesar dan kaki sang ibu terluka hingga aksi penyelamatan tidak dapat dilakukan. Kejadian itu 12:30, kiringnya tidurnya. Begitu dia bangun, dia sempat ambil anaknya yang bungsu. Dia bawa dulu ke terasnya, dia simpang, dia kembali mau ambil kasang yang satu anaknya. Sudah tidak bisa lagi, dia masuk. Sudah terjebak dengan api. Itu besar ya apinya tadi? Agak lumayan besar, karena ini kan juga palponnya itu Pak, yang dari terpal. Jadi begitu terbakar, cepat sekali itu merembet api. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 unit armada pemadam diturunkan ke lokasi. Untuk kendala yang dihadapi selama proses pemadaman, Pak? Kalau kendalanya itu karena jarak dari sektor ke sana cukup jauh, sehingga itu intinya kita butuh pemadam kebakaran. Selain jarak yang cukup jauh dari pusat kota, rumah korban juga berjauhan dengan permukiman warga lainnya. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. 2 rumah ludes terbakar di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini diduga dipicu seorang anak yang bermain korek api di dalam kamar. Api dari korek api yang membakar kasur dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. 5 unit pemadam dan 1 unit mobil suplai air diturunkan ke lokasi kebakaran. Butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi diduga seorang anak yang bermain korek api di dalam kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh harta benda milik korban hangus terbakar dan jumlah kerugian masih didata kepolisian. Dalam pantauan kami ada 2 unit rumah, 1 semi permanen, 1 2 lantai. Kalau boleh tahu Pak, kan tadi ada yang dievakuasi petugas damkar itu penyebabnya apa ya Pak? Ada tetesan atau ada jatuhan bara api yang mengenai wajah sehingga perlu dibawa ke
rumah sakit. Dan alhamdulillah tidak mampu ditangani dengan baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran hebat melanda 2 unit gudang di Kompleks Pergudangan Natura Industrial Estate, Makassar, Sulawesi Selatan. Material dalam gudang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung hingga 4 jam lebih. Api berkobar di Kompleks Pergudangan Natura Industrial Estate di Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Api pertama kali muncul dari gudang minyak nilam dan merembet ke gudang peralatan listrik di sampingnya. Sebanyak 28 unit armada damkar serta 100 petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Kepulan asap dari dalam gudang hingga petugas menggunakan tabung oksigen. Setelah berjibaku selama 4 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Laporan tadi yang masuk pada pukul 12.45 ini gudang minyak nilam. Ya. Ada dua atau cuma satu ini gudang? Dari gudang minyak nilam ini menyeberang ke sebelah, ini saya lihat tadi dia peralatan elektronik, peralatan listrik, kabel-kabel dan lain sebagainya. Kondisi dalam ini masih banyak material dalam. Material dan itu material seperti plastik. Jadi plastik dan bahan yang mudah terbakar. Jadi pada saat kita siram, kemudian kena lagi angin, kembali hidup lagi. Jadi memang harus terus kita lakukan penyiraman hingga sampai pendinginan nanti. Sesaat lagi, Saudara, kami hadirkan informasi penjualan suku cadang kendaraan anjlok dampak dari melemahnya rupiah. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebuah penelusuran jurnalis gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih, Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Melemahnya nilai tukar rupiah berimbas pada harga otomotif. Harga mobil di Makassar diprediksi akan naik mulai bulan depan. Kenaikan harga mobil imbas biaya impor peralatan alami kenaikan. Hal ini terjadi akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan diprediksi akan mulai terjadi pada bulan Juli mendatang. Kenaikan harga diprediksi mencapai 3 hingga 5 juta rupiah per unit. Apakah dolar ada efeknya? Kami yakin ada efeknya, tapi sekarang sejauh ini di bulan Juni kami belum ada kenaikan harga. Nanti kita per 1 Juli sudah pasti naik harga. Saudara, dampak melemahnya rupiah membuat harga suku cadang kendaraan melonjak. Harga suku cadang naik rata-rata hingga 20%. Dampaknya penjualan suku cadang anjlok. Bengkel motor milik Ruslan di Jalan Daeng Tata 3, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kini tak lagi seramai dulu. Jumlah pengendara yang hendak memperbaiki kendaraannya berkurang drastis sejak beberapa pekan terakhir. Sepinya bengkel akibat melonjaknya harga suku cadang motor. Melemahnya nilai tukar rupiah membuat harga suku cadang yang umumnya impor melonjak tajam. Rata-rata harga suku cadang naik hingga 20%. Pertengahan bulan 4 sampai sekarang itu. Ya terutama kenaikan di harga oli itu.
Mungkin sampai pertengahan bulan 4 sampai sekarang itu sudah ada kenaikan 20%-an itu dari harga normalnya yang dulu itu. Biasanya kita di bawah 50 ribuan, sekarang harganya jadi 65 ribuan sama ongkos pasannya. Tak hanya harga suku cadang naik, stok suku cadang di distributor juga kini terbatas. Beberapa suku cadang bahkan kosong alias tak ada stok. Pemilik bengkel seperti Ruslan kini harus putar otak, pasalnya penjualan mereka anjlok, sementara modal meningkat lantaran harga suku cadang yang melonjak. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, pendaftaran SPMB jalur domisili mulai dibuka pada 22 Juni 2026. Mengantisipasi membeludaknya pendaftar, Wali Kota Makassar mengimbau agar panitia SPMB menambah jumlah verifikator demi mencegah penumpukan. Jelang SPMB jalur domisili dibuka, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyempatkan diri lakukan sidak ke sejumlah sekolah. Sidak dilakukan pekan lalu untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Munafri bahkan sempat melihat langsung proses verifikasi data siswa di 3 sekolah, masing-masing SMP 3, SMP 6, dan SMP 8. Hasil sidak, seluruh persiapan proses SPMB berjalan lancar, termasuk server dan jaringan internet. Wali Kota Makassar juga menghimbau panitia menambah jumlah verifikator jika pendaftaran di jalur domisili membludak. Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam rangka proses penerimaan siswa baru ini, dan saya berharap kita semua dari dinas, dari sekolah bisa memastikan anak-anak ini bisa berjalan. Yang kedua, kita pakai aplikasi untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi terus akses yang lebih mudah untuk kita, dan benar-benar ini harus dijaga, khususnya para verifikator, untuk memastikan anak-anak ini bisa terserap dengan baik sesuai dengan kuota yang dimiliki oleh sekolah. SPMB jalur domisili berlangsung 22 hingga 26 Juni 2026 mendatang. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. TNI Angkatan Laut Kodaeral 6 mengerahkan personel kemanusiaan untuk membantu korban gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. 1 peloton personel dikerahkan untuk mendirikan posko darurat di Kabupaten Sigi untuk membantu kesehatan dan membersihkan bangunan pasca gempa. Selain mengerahkan personel kemanusiaan, TNI Angkatan Laut Kodaeral 6 Makassar juga membawa perlengkapan pendukung, mulai dari membuka akses jalan yang tertutup reruntuhan bangunan, menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, melayani kebutuhan air bersih di tempat pengungsian, hingga memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan ke lokasi yang terdampak di Kabupaten Sigi. Sejumlah fasilitas umum, rumah warga, hingga tempat ibadah juga dilakukan pembersihan. Untuk aksi personil, pengerahan personil ke wilayah terdampak, dan malamnya tanggal 16 malam atau 17 dini hari diberangkatkan pasukan kurang lebih 1 peloton menuju Kabupaten Sigi untuk melaksanakan bantuan dengan membawa perlengkapan, di mana kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat karena dapat laporan bahwa banyak pohon-pohon yang tumbang dan menghalangi jalan sehingga akses terputus. Untuk mendukung penanganan bencana, TNI Angkatan Laut juga mendirikan posko bantuan di Kecamatan Noki Lalaki sebagai pusat koordinasi dan pelayanan bagi warga terdampak. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. TNI Angkatan Laut bersama BPJS Kesehatan menggelar kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan melalui program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menekan angka penyakit kronis. Upaya untuk menekan angka penyakit kronis kini terus dilakukan. Tak hanya pemerintah, TNI Angkatan Laut pun turut ambil bagian dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kali ini ada program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis yang coba dijalankan.
Program ini bekerja sama dengan Kodaira Kota Makassar dan BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk memberikan edukasi kesehatan sekaligus melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit kronis yang banyak ditemukan di masyarakat. Dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat, baik itu dari kalangan prajurit sendiri maupun purnawirawan dan masyarakat di lingkungan sekitar, di mana deteksi penyakit secara dini ini sangat kita perlukan dan penanganannya pun harus dengan rutin. Program ini cukup menarik minat warga. Warga kian sadar pentingnya kontrol kesehatan demi mencegah penyakit kronis. Check up lengkap, karena kebetulan program Prolanis dengan Jalan Medika. Ini kita Bu, sakit apa ini Bu? Prastruk. Oh, prastruk. Nanti apakah apa yang dikeluhkan ini Bu? Kesehatan tak? Sementara ya begitu saja. Tapi yang ada di ini saya gula darah, tekanan darah, sama asam urat, kolesterol. Program Prolanis ini diharapkan semakin meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala demi deteksi dini gejala penyakit kronis. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi pelatih Timnas Indonesia John Herman bertemu Presiden Prabowo Subianto bahas peluang Timnas lolos ke Piala Dunia 2030. Kompas Pagi segera kembali dengan informasi tersebut. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Dinas Pendidikan Sulsel. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan perpustakaan digital. Kasus dugaan korupsi pengadaan perpustakaan digital di Sulawesi Selatan kini terus diusut. Pekan lalu, kasus yang merugikan negara belasan miliar rupiah ini memulai babak baru. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel lakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Penyidik mencari bukti di ruang bidang sekolah menengah atas. Hampir 10 jam penggeledahan. Penyidik bawa sejumlah dokumen, diantaranya dokumen perencanaan, kontrak daan, dan dokumen penganggaran. Selain di kantor Dinas Pendidikan Sulsel, penyidik juga menggeledah 2 kantor rekanan yang ada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pertama temuan dari hasil LHP BPK tahun 2024, terus kita dalami, ternyata ada penyimpangan yang lebih besar lagi
selain dari temuan BPK, karena BPK hanya sampel aja dari beberapa sekolah. Kalau untuk temuannya apa indikasi itunya? Indikasi temuannya terkait dengan aplikasi ini tidak berjalan, jadi hanya perpustakaan digital ini hanya beroperasi sekitar 2-3 bulan, setelah itu tidak bisa dipergunakan. Dugaan korupsi perpustakaan digital mencuat setelah buku elektronik untuk siswa SMA Negeri se-Sulawesi Selatan itu hanya bisa diakses oleh para siswa selama 2 hingga 3 bulan saja. Padahal, proyek yang bersumber dari anggaran pokok pikiran tahun 2022-2023 itu menelan anggaran 19 miliar rupiah, masing-masing 9 miliar untuk perpustakaan digital dan 10 miliar buku elektronik. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulsel juga sudah memeriksa puluhan kepala sekolah menengah atas negeri di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kantor Imigrasi Merauke menahan 2 WNA karena belum memiliki dokumen kewarganegaraan dan paspor resmi untuk proses deportasi. Kedua WNA ini sebelumnya masuk ke Indonesia menggunakan pesawat secara ilegal pada akhir tahun lalu. Saat masuk ke Indonesia pada November tahun lalu, kedua WNA tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke kini masih menunggu kepastian asal negara dan penerbitan dokumen resmi yang mengakui status kewarganegaraan yang bersangkutan. Pihak Imigrasi Merauke bilang setelah menjalani masa pidana, pihaknya telah mendeportasi J. Victor Davis, seorang pilot berkewarganegaraan Australia, pada 16 Juni 2026. Sementara 2 penumpang lainnya masih ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Merauke karena belum memiliki dokumen kewarganegaraan yang lengkap. Untuk warga negara yang sudah kita deportasi, warga negara yang sudah kita deportasi 1 orang yang pilot yang beridentitas J. Davis Clay, ya kalau tidak salah sejak J. David Clay, warga negara Australia. Kita deportasi kemarin terkait dengan 2 orang yang saat ini masih berada di sini di ruang detensi Imigrasi Merauke, yang bersangkutan menunggu dokumen perjalanan yang belum dikeluarkan oleh negara yang mengakui kewarganegaraan yang bersangkutan. Karena kami menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi juga negara mana yang kemudian mengakui yang bersangkutan. Sebelumnya, 3 warga negara asing ditahan di Merauke karena masuk ke Indonesia secara ilegal. Ketiganya dihukum 7 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Sementara pesawat yang digunakan dirampas untuk negara. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu lintas provinsi. Polisi menangkap 2 orang dan menyita sabu seberat 3 kg lebih. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menangkap terduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu. 2 orang ditangkap masing-masing di Kabupaten Kolaka dan juga Kota Kendari. Di Kabupaten Kolaka, polisi menangkap seorang wanita inisial JO yang merupakan kurir. Dari tangan JO, polisi menyita sabu seberat 1,8 kg. Sementara di Kota Kendari, polisi menangkap seorang pria inisial HO. HO merupakan bandar sekaligus pengedar sabu. Dari pelaku, petugas menyita 2,81 kg sabu. Barang haram tersebut diperoleh dari Aceh dan Sumatera melalui jalur darat dan udara. Tadi ada 2 kasus. Yang pertama kejadian di Kolaka, yang kedua di Kendari, dengan total BB kurang lebih 3 kg. Dan untuk inisial tersangka untuk yang di Kolaka inisial JO, sedangkan untuk yang di Kendari HO. Untuk si JO ini dia kurir, tugasnya dia untuk menempel daripada barang-barang ini, sedangkan kalau HO ini dia semi gudang, karena dia juga menimbun di rumahnya juga. Kemungkinan asal barang ada dari 2 lokasi, dari Aceh ataupun dari Sumut diperkirakan. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra masih lakukan pengembangan kasus ini dan mengejar pemasok narkoba pada kedua tersangka. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Polsek Merauke Kota menggerebek 2 lokasi yang menjadi tempat memproduksi minuman keras lokal jenis Sopi. Sejumlah barang bukti berupa peralatan produksi diamankan, sementara pelaku melarikan diri dan masih dalam pencarian pihak kepolisian. Berawal dari laporan warga, petugas akhirnya menuju lokasi dan menemukan 2 tempat yang digunakan untuk produksi miras lokal jenis Sopi. Mengetahui kedatangan petugas, pemilik rumah langsung melarikan diri. Di lokasi, polisi menemukan alat untuk memproduksi Sopi, alat penyulingan, belasan botol Sopi siap edar, serta bahan baku dengan jumlah kurang lebih 190 liter. Setelah kami cek betul, ada 2 tempat yang dipakai untuk melaksanakan oplosan atau masak minuman lokal tersebut berupa Sopi. Kami kedua diketahui oleh dia punya pemilik, kemudian dia melarikan diri, meninggalkan alat-alat masak segala macam itu. Barang bukti yang kami sita ada 2 kompor besar, kemudian Sopi ada sekitar belasan botol, kemudian bahan baku yang siap untuk disuling menjadi Sopi itu ada sekitar 150 liter kalau tidak salah. Seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Merauke Kota. Warga diimbau tidak memproduksi dan mengonsumsi miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta berdampak pada kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, polisi menangkap sepasang kekasih pengedar sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Transaksi narkoba dilakukan dengan sistem tempel usai dipesan melalui media sosial. Pasangan kekasih ini terekam CCTV saat beraksi di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat menaruh paket sabu di bawah blok kayu dekat tiang rumah warga sebelum pergi meninggalkan lokasi. Warga yang curiga lalu mendatangi lokasi dan menemukan sebuah paket kecil dibungkus plastik diduga sabu. Berbekal laporan warga dan rekaman CCTV, polisi lalu menangkap 3 terduga pelaku di wilayah Sudiang, Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku diperintah seseorang melalui media sosial untuk mengambil sabu dan membaginya ke saset kecil sebelum diedarkan dengan sistem tempel. Para pelaku menerima bayaran Rp500.000 hingga Rp2 juta melalui aplikasi dompet digital setiap berhasil menjalankan aksinya. Kita amankan, kita bawa ke kantor narkoba, kemudian kita interogasi bahwasannya yang bersangkutan ini diperintahkan oleh seorang yang tidak dikenali menggunakan aplikasi di Instagram untuk mengambil narkotika, kemudian memecah dalam beberapa saset, kemudian diperintahkan untuk menempel di lokasi, kemudian dilaporkan kepada yang bersangkutan. Kalau wilayahnya sendiri mengedarkan sabu di wilayah mana, Komandan? Kemarin kita tangkap yang bersangkutan itu di daerah Dayak, Biringkanaya. Oh, rata-rata di daerah Sudiang, di daerah Dayak semua. Di Sudiang. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun di media sosial yang memerintahkan dan menyuplai narkoba ke pasangan kekasih tersebut. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.